Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Dika sudah mendengar cerita-cerita seram tentang gedung tua yang terletak di pusat kota. Gedung itu sudah lama ditinggalkan, dan meskipun banyak yang berusaha untuk mengabaikannya, tak sedikit yang mengatakan bahwa tempat itu menyimpan misteri yang gelap, kengerian yang tak bisa dijelaskan. Sebuah gedung besar dengan 7 lantai yang sudah lama kosong, terkunci rapat, dan seolah-olah dipelihara oleh waktu. Suatu hari, Dika bersama dua temannya, Rina dan Tio, yang bekerja sebagai jurnalis muda, mendapatkan tawaran untuk mengeksplorasi gedung tersebut. Mereka menerima tawaran itu dengan rasa penasaran, bukan hanya untuk menulis laporan, tapi juga untuk mencari tahu apakah benar-benar ada yang aneh dengan gedung tersebut. Pada pagi hari yang cerah, mereka bertiga berdiri di depan gedung besar itu. Gedung yang terlihat seperti tak tersentuh waktu, menara-menara kaca yang retak, cat yang sudah mengelupas, dan pintu-pintu besi yang tampak tak terurus. Kesan pertama, gedung itu terasa seperti hidup, dengan atmosfer yang memancarkan hawa dingin bahkan di bawah teriknya matahari. Siapa yang ingin menjadi orang pertama yang masuk? Tio bertanya sambil tersenyum nakal, menatap pintu masuk yang setengah terbuka. Rina hanya bisa tersenyum cemas. Aku rasa ini bukan ide yang bagus. Namun Dika, yang memang penasaran dengan misteri yang telah lama mengintai, maju lebih dulu. Kita harus mencari tahu, kan? Kalau ada cerita, kita harus menemukan jawabannya. Mereka bertiga akhirnya melangkah masuk ke dalam gedung. Begitu melangkah melewati pintu, mereka merasa seperti memasuki dunia lain. Keheningan yang mencekam dan bau lembab yang menyengat langsung menyambut mereka. Lantai kayu berderit di bawah kaki mereka, seakan ada sesuatu yang memerhatikan mereka dari kegelapan. Gedung itu, meskipun besar, hanya tampak seperti sebuah ruang kosong yang terlupakan. Lantai 1 hingga 5 dipenuhi dengan sampah, kaca pecah, dan dinding yang mengelupas. Namun, di lantai 6 ada sesuatu yang berbeda. Dindingnya masih utuh, bahkan terlihat baru. Meskipun di tempat lain semuanya hancur, keanehan itu mulai menambah rasa penasaran mereka. Lantai 6, kenapa masih terlihat seperti ini? Tanya Rina yang merasakan sesuatu yang aneh. Dika mengangguk. Aneh sekali. Seharusnya semua lantai sudah rusak. Mereka terus naik ke lantai 7, meskipun ada semacam perasaan mencekam yang membelit mereka. Dika bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, namun dia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa semua ini hanya rasa takut yang wajar. Begitu mereka mencapai pintu lantai 7, mereka mendapati pintu itu terkunci rapat. Namun, ada yang aneh. Ada bekas-bekas goresan yang dalam di sekeliling pintu, seperti sesuatu atau seseorang yang berusaha keluar dari dalam. Keinginan untuk membuka pintu itu semakin kuat. Dengan bantuan Tio yang membawa peralatan, mereka membuka pintu lantai 7. Begitu pintu terbuka, sebuah angin dingin menyambut mereka, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Mereka memasuki ruangan yang tidak biasa. Ruangan yang gelap dan penuh dengan bayangan samar yang sulit dijelaskan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja besar dengan serangkaian foto hitam putih yang tergeletak di atasnya. Foto-foto itu menunjukkan orang-orang yang tampaknya sedang berpose di gedung itu. Namun, ada yang sangat aneh. Wajah mereka tampak buram, seperti terdistorsi oleh sesuatu yang gelap dan menakutkan. Dika mengambil salah satu foto itu dan melihatnya lebih dekat. Wajah seorang wanita di foto itu tampak mengenalinya.
namun dia tak tahu dari mana. Ini tidak mungkin, Dika berbisik. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat, berderap-derap pelan dari arah belakang mereka. Suara itu seperti datang dari lorong gelap yang mereka lewati tadi, tetapi ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada keheningan yang membungkus mereka. Suara langkah itu semakin keras, semakin mendekat, hingga akhirnya mereka mendapati sesuatu yang menakutkan. Di ujung lorong, ada bayangan yang perlahan-lahan bergerak maju. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi pergerakannya tidak wajar, seperti melayang di atas tanah. Siapa itu? Tio hampir tidak bisa berkata-kata. Matanya terbelalak ketakutan. Dika mencoba mendekat, namun bayangan itu menghilang, seolah-olah tersedot ke dalam udara tipis. Ketika mereka melihat ke sekitar, ruangan itu tampak berbeda. Foto-foto yang sebelumnya ada di meja kini telah hilang. Apakah kita terjebak di dalam waktu? Rina bertanya dengan suara gemetar. Seperti ada sesuatu yang mengikat kita di sini, di lantai 7 ini. Mereka mulai merasakan bahwa waktu mereka di gedung itu berjalan dengan tidak normal. Mereka merasa seolah-olah sudah berjam-jam berada di dalam gedung, tetapi ketika mereka melihat jam tangan, hanya beberapa menit yang berlalu. Mereka berlari keluar dari ruangan, mencoba mencari jalan keluar. Namun lorong-lorong gedung itu tampak tak berujung. Seolah-olah gedung itu telah berubah bentuk, menggulung waktu mereka dalam lingkaran yang tak pernah berhenti. Kepanikan mulai merasuki mereka. Semakin lama mereka berada di gedung itu, semakin terasa suasana aneh yang mengikat mereka. Mereka mencoba mencari cara untuk keluar, tetapi setiap kali mereka mendekati pintu, ruangan itu berubah lagi. Akhirnya, Dika menemukan sebuah pintu tersembunyi di sudut ruangan yang sangat gelap. Pintu itu tampak lebih tua dan lebih terkunci daripada pintu lainnya. Dengan harapan, mereka mencoba membukanya, dan ketika pintu terbuka, mereka disambut oleh ruangan kecil yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam ruangan itu ada cermin besar yang memantulkan wajah mereka dengan cara yang sangat aneh. Wajah mereka terlihat buram, seakan cermin itu memantulkan sosok lain, sosok yang tampak lebih tua, terdistorsi, seperti wajah orang-orang di foto-foto lama yang mereka temui. Tiba-tiba, suara wanita terdengar dari balik cermin. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Kalian tidak bisa keluar lagi. Cermin itu mulai berkilau dengan cahaya biru yang sangat terang, dan tanpa peringatan, Dika, Rina, dan Tio merasa tubuh mereka terangkat, dan mereka terhisap ke dalam cermin itu. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di lantai 7 yang sama, namun tidak ada lagi cermin. Gedung itu kini terlihat sepi, lebih hancur dari sebelumnya. Mereka merasakan ada sesuatu yang aneh dalam diri mereka. Seperti mereka telah terperangkap di dalam dimensi lain, sebuah dunia yang terhubung dengan waktu yang melingkar. Tidak ada jalan keluar. Mereka tidak bisa kembali ke dunia yang mereka kenal. Lantai 7 kini menjadi penjara mereka. Mereka terjebak dalam dunia yang penuh dengan kenangan yang terdistorsi dan wajah-wajah yang hilang. Dan di suatu sudut, wajah-wajah itu mulai muncul kembali, mencari pengganti baru, seperti mereka dulu. Dika, Rina, dan Tio berdiri terdiam di lantai 7 yang telah berubah menjadi sebuah dunia yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Waktu seolah-olah kehilangan maknanya di tempat ini, dan mereka kini bisa merasakan beban ketakutan yang lebih dalam. Cermin yang sebelumnya mereka temui di ruangan gelap itu kini menghilang begitu saja. Namun, kehadiran sesuatu yang mengintai terasa semakin kuat, dan udara di sekitar mereka terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu mereka untuk mengambil langkah lebih jauh. Ini gila, bisik Tio dengan suara gemetar. Kita tidak bisa keluar dari sini, kan? Dika mencoba menenangkan dirinya, meskipun setiap inci tubuhnya dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Kegelapan di sekitar mereka mulai bergerak, tidak seperti bayangan biasa. Seolah ada sesuatu yang hidup
bergerak mengikuti setiap langkah mereka. Sesekali mereka mendengar suara seperti rintihan pelan atau suara derapan langkah kaki yang perlahan mendekat, meskipun mereka tak pernah bisa melihat siapa yang mengikutinya. Rina meraih tangan Dika, matanya tampak kosong. Ada sesuatu di sini, ada yang mengawasi kita, katanya dengan suara rendah. Apakah kalian merasakannya? Tiba-tiba, terdengar suara dari lantai bawah, suara yang sangat samar, seperti teriakan yang tertahan di dalam sebuah ruang tertutup. Mereka berlari ke arah suara itu, tetapi semakin mereka berlari, semakin suara itu menghilang, menyatu dengan keheningan yang menakutkan. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besar, tak jauh dari tempat mereka berdiri. Pintu itu tampak lebih tua dari yang lainnya, kayunya sudah lapuk dan tergores dalam. Ada simbol aneh yang terukir di permukaannya, seperti tulisan dalam bahasa kuno yang tak bisa mereka pahami. Pintu ini, Dika berbisik, ini bukan pintu biasa. Rina mencoba mendorong pintu itu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, membiarkan mereka masuk ke dalam ruangan yang lebih gelap. Begitu mereka melangkah masuk, mereka merasakan hawa yang berbeda. Sebuah energi gelap yang mengalir di dalam udara, menekan setiap napas mereka. Ruangan itu penuh dengan gambar-gambar hitam putih yang tampaknya diambil dari zaman lampau. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Wajah-wajah di gambar itu tampak bergerak, seolah hidup, meskipun gambar tersebut tidak bergerak sama sekali. Setiap kali mereka menatap foto-foto itu, wajah-wajah yang ada di dalamnya tampak mengubah ekspresi, kadang tersenyum, kadang tampak mengerikan, seperti mengancam. Di tengah ruangan, ada sebuah patung besar berdiri. Patung itu menggambarkan sosok manusia yang tampak terdistorsi, tangannya terangkat ke atas, dan wajahnya terjepit dalam ekspresi teriakan. Di bawah patung itu terdapat sebuah lubang gelap, seperti sebuah perangkap yang menunggu untuk menelan mereka. Apa ini? Tanya Tio dengan suara terengah-engah, menatap patung itu dengan cemas. Rina mendekati patung itu dan menyentuh bagian bawahnya. Begitu tangannya menyentuh permukaan patung, lantai di bawah mereka bergetar, dan suara serak terdengar dari dalam dinding. Seperti sesuatu yang lama terkunci akhirnya terbangun. Sekonyong-konyong, pintu-pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, dan ruangan itu berubah menjadi labirin yang gelap dan berkelok. Langit-langitnya tampak merendah, seakan menekan mereka ke bawah, dan udara mulai terasa semakin berat. Suara bisikan halus mulai terdengar dari segala arah. Tio menggigil. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Jangan. Dika belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba bayangan hitam meluncur dengan cepat melewati mereka. Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tidak manusiawi. Mereka berlari tanpa tahu tujuan, hanya ingin keluar dari tempat itu. Setiap lorong yang mereka lewati tampak sama, seperti tak ada ujungnya. Langit-langit yang menunduk, dinding yang semakin tampak terdistorsi, dan lorong-lorong yang seperti melingkar dalam waktu. Mereka tak tahu sudah berapa lama mereka berada di sana, hanya gelap, dan suara langkah kaki mereka sendiri yang terhenti. Tiba-tiba, di salah satu lorong, mereka melihat sosok putih yang melayang-layang, hanya terlihat samar-samar, seperti bayangan kabur, namun ada sesuatu yang sangat nyata dalam cara dia bergerak. Sosok itu berbalik, menatap mereka dengan mata kosong yang menembus jiwa mereka. Saya adalah penjaga, suara itu terdengar serak, seperti berasal dari tempat yang jauh. Penjaga tempat ini, kalian tidak seharusnya ada di sini. Dika merasa tubuhnya membeku, ada sesuatu yang sangat gelap menyalur di tubuhnya. Wajah sosok itu mengarah pada mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Kalian tidak bisa pergi, karena kalian telah menjadi bagian dari tempat ini sekarang. Di belakang sosok itu, gerbang besar terbuka, dan ratusan bayangan melayang keluar dari celah tersebut, mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sosok-sosok itu adalah orang-orang yang ada di foto-foto yang mereka temui sebelumnya.
Mereka yang terperangkap di dalam gedung itu terperangkap dalam waktu. Ini adalah takdir kalian, bisik sosok penjaga itu. Sama seperti mereka, kalian akan menjadi bagian dari tempat ini. Tidak ada yang bisa keluar, hanya ada yang masuk. Dengan suara yang semakin keras, Dika, Tio, dan Rina berlari ketakutan, berusaha menghindari bayangan-bayangan itu. Tetapi laba-laba kegelapan mulai merayap ke tubuh mereka, menarik mereka lebih dalam ke dalam gedung yang terkutuk ini. Tidak ada yang tahu bagaimana Dika, Rina, dan Tio bisa keluar dari labirin itu. Yang jelas, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terjebak dalam dimensi yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang terperangkap dalam waktu yang tak bisa dipahami. Dan di dalam gedung itu, di lantai 7 yang terlupakan, penjaga gedung terus menunggu jiwa-jiwa baru yang akan masuk dan terperangkap dalam cermin waktu tak bisa kembali. Gedung itu terus hidup, mencari mereka yang tidak seharusnya datang, dan menjebak mereka dalam lingkaran kegelapan yang tak berujung. Lantai 7 yang terlarang, yang penuh dengan misteri, akan selalu menunggu jiwa yang berani untuk mengeksplorasinya, hanya untuk akhirnya menjadi bagian dari legenda yang akan selalu terulang. Kegelapan yang mengelilingi gedung itu semakin mencekam, dan waktu mulai terasa sangat kabur. Dika, Rina, dan Tio terjebak dalam sebuah lingkaran gelap yang seakan terus mempermainkan persepsi mereka. Setelah berlari menjauh dari sosok penjaga yang misterius dan bayangan-bayangan yang terus mengejar mereka, mereka merasa seperti telah berlari berjam-jam, namun pada kenyataannya mereka hanya berada di ruang yang sama, ruang yang terus berubah, ruang yang terperangkap dalam dimensi lain. Mereka menemukan diri mereka kembali di lantai 7, tetapi kali ini sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Lantai yang dulunya penuh dengan gambar-gambar dan patung-patung itu kini tampak kosong. Hanya ada dinding yang penuh dengan noda hitam dan ruang yang semakin sempit. Seolah gedung itu menyesuaikan dirinya dengan ketakutan mereka. Semakin mempersempit jalan keluar. Tio berteriak, "Kita harus keluar dari sini. Ini gila. Kita nggak bisa terus seperti ini." Namun suara-suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan dekat. Rintihan, derap langkah, suara-suara yang datang dari kedalaman dinding atau mungkin dari dalam jiwa mereka sendiri. Tio mencoba menenangkan dirinya, tetapi semakin dia mendengarkan suara-suara itu, semakin terasa nyata kehadiran sesuatu yang mengawasi mereka. "Kita sudah ada di sini terlalu lama," bisik Dika. Matanya terbuka lebar, seakan dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan hanya gedung, ini tempat untuk menjebak jiwa, dan kita telah terperangkap di dalamnya. Rina, yang sebelumnya hanya diam ketakutan, tiba-tiba berlari ke salah satu sisi ruangan. "Lihat, ada pintu!" teriaknya dengan suara panik. Sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik dinding retak, hampir tak terlihat. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga bergegas mendekatinya. Namun saat mereka mencoba membuka pintu itu menolak terbuka. Terlihat seperti perlawanan dari dalam, seolah ada sesuatu yang melawan keinginan mereka untuk keluar. "Kenapa nggak bisa?" Tio mendesak, mengetuk pintu dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Namun, seiring dengan ketukan itu, dinding sekitarnya bergetar dan terdengar suara derapan langkah yang semakin keras. Suara itu semakin dekat, semakin menghantui, hingga akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu itu bukanlah jalan keluar, melainkan sebuah ruangan lain yang lebih gelap, lebih mencekam. Ruang yang penuh dengan bayangan, sama seperti yang mereka temui sebelumnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangan itu. Bayangan yang memiliki bentuk tubuh manusia, tetapi dengan mata yang mengerikan, penuh dengan kebencian. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan itu, merasa seakan-akan tidak ada pilihan lain. Begitu mereka masuk, pintu di belakang mereka tertutup rapat dengan suara yang sangat keras, seakan menghancurkan harapan terakhir mereka. Ruangan itu tidak hanya gelap, tetapi penuh dengan jejak-jejak waktu yang terdistorsi.
Dindingnya tidak rata, dan setiap kali mereka mencoba menggerakkan tangan untuk menyentuhnya, jejak tangan mereka menghilang, seolah-olah dinding itu menelan segalanya. Di tengah ruangan ada sebuah meja besar dengan sesuatu yang tampak seperti sebuah kotak tua terbungkus kain putih. Bau busuk menyengat udara, membuat mereka mual. Ketika mereka mendekati kotak itu, tiba-tiba saja terdengar suara wanita. Suara yang sangat pelan, tetapi sangat jelas. "Jangan buka itu." Rina yang tampak semakin gelisah menatap Dika dengan ragu. "Siapa yang berbicara?" Dika menelan ludahnya. "Kita harus membuka kotak ini. Mungkin ini satu-satunya cara untuk keluar." Namun, Tio tampak lebih hati-hati. "Kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana, Dika. Apa kalau ini jebakan? Siapa yang akan menjebak kita?" tanya Dika. Namun dia sendiri merasakan rasa takut yang semakin menyesakkan. Dengan tangan gemetar, Dika menarik kain penutup kotak itu. Begitu kain itu terangkat, mereka melihat sebuah benda tua, sebuah jam antik dengan warna keemasan yang tampak sangat tua, seakan berumur lebih dari 100 tahun. Jam itu berhenti tepat pada pukul 7 malam. Namun, pada saat yang bersamaan, ruangan itu mulai bergetar dan mereka mendengar suara rintihan yang sangat keras. Rintihan ribuan jiwa yang terdengar seolah datang dari dalam dinding mengelilingi mereka. Suara itu penuh dengan rasa sakit, terperangkap, dan teriakannya tak bisa mereka hindari. Tio berlari mundur. Apa yang sedang terjadi? Dika menggenggam jam itu erat-erat, dan saat dia menatap jam tersebut, jarum jam bergerak sendiri, seakan menggerakkan waktu mundur. Mereka merasakan tubuh mereka tertarik ke dalam kegelapan, ke dalam lingkaran waktu yang aneh, ke dalam dimensi yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Ketika mereka membuka mata, mereka merasa seolah-olah tidak ada lagi dunia yang familiar. Gedung itu sekarang terasa seperti tempat yang lebih asing dan gelap dari sebelumnya. Lantai 7 kini tampak seperti ruang tanpa batas, penuh dengan lorong-lorong yang mengarah ke kegelapan tak terhingga. Dika melihat ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan kehadiran entitas lain. Bukan hanya bayangan, tapi sesuatu yang hidup dalam gelap, sesuatu yang menunggu mereka di setiap sudut, sesuatu yang telah menunggu mereka sejak awal. Rina berteriak, matanya terbuka lebar, menatap ke arah mereka dengan wajah yang penuh ketakutan. Kita sudah menjadi bagian dari tempat ini. Tidak ada jalan keluar, Dika. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tio terdiam, menatap ke dalam kekosongan yang menyelimuti mereka. Kita terjebak. Ini dunia lain. Dia meraih tangan Dika dengan cemas. "Dika, kita tidak bisa pergi. Kita tidak bisa kembali." Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang sangat familiar. Suara langkah-langkah yang semakin mendekat dari belakang mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sosok penjaga itu lagi dengan wajahnya yang tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Sosok itu tersenyum dan mulutnya bergerak dengan suara yang dalam dan penuh penghakiman. "Selamat datang di dunia yang terperangkap," kata sosok itu, suaranya serak dan penuh kebencian. "Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian telah menjadi bagian dari waktu yang terhenti." Di belakang penjaga, bayangan-bayangan itu mulai bermunculan, ratusan sosok yang mengelilingi mereka. Semua terperangkap dalam waktu yang tidak bisa lagi berputar. Dika, Rina, dan Tio akhirnya menyadari bahwa lantai 7 bukan hanya sebuah lantai di gedung tua ini, tetapi sebuah dimensi yang terperangkap, dan mereka adalah bagian dari dimensi itu sekarang. Kegelapan itu semakin mendekat, menelan mereka ke dalam lingkaran kegelapan abadi, menjadikan mereka bagian dari legenda yang akan terus terulang. Waktu terasa melambat saat mereka berdiri di hadapan sosok penjaga yang menakutkan, seolah seluruh gedung itu mengawasi mereka dengan mata yang tersembunyi di balik kegelapan. Dika, Rina, dan Tio tidak lagi merasakan tubuh mereka sepenuhnya. Seperti ada yang menghisapnya perlahan, mengikat mereka dalam lingkaran waktu yang abadi.
Penjaga itu tertawa pelan. Suaranya bergema seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap dalam tempat ini. "Kalian tak bisa pergi," katanya. Suaranya berat dan penuh kebencian. "Waktu kalian sudah habis. Sekarang kalian adalah bagian dari kami." Dika merasakan jantungnya berdegup sangat keras, tubuhnya gemetar. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" tanyanya dengan suara bergetar, tetapi matanya penuh dengan tekad. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan seketika ruangan di sekitar mereka mulai berubah. Dinding yang tadinya tampak rapuh kini seakan terangkat, mengeluarkan suara berderak yang mencekam. Langit-langit yang gelap seolah mulai memekat, seperti langit malam yang tak berbintang. Sosok-sosok lain, bayangan-bayangan gelap, perlahan mulai muncul, mengambang di udara. Mata mereka kosong dan penuh dengan kekosongan abadi. "Kalian tidak mengerti," ujar penjaga itu, suaranya seperti gemuruh. "Kami adalah penghuni tempat ini, jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa keluar. Kami terjebak di sini lebih lama dari kalian." Lalu, tanpa peringatan, satu persatu bayangan-bayangan itu bergerak, melayang ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tio terjatuh ke lantai, mencoba berlari, namun tubuhnya terasa tertekan oleh sebuah kekuatan tak terlihat, seakan ada tangan-tangan gelap yang meremas tubuhnya. "Kalian tidak akan bisa keluar," kata penjaga itu, mendekati mereka dengan tatapan yang begitu tajam, seolah menelusuri setiap bagian tubuh mereka. "Karena kalian telah menginjakkan kaki di sini, kalian sudah menjadi bagian dari dimensi ini. Waktu kalian telah selesai." Dika, Rina, dan Tio terdiam. Perasaan mereka hancur saat mereka menyadari bahwa semua usaha mereka sia-sia. Mereka terjebak di dalam sebuah dunia yang tidak mereka pahami. Sebuah tempat yang tidak mengikuti aturan alam, di mana waktu berjalan dalam lingkaran tanpa titik terang. Jiwa-jiwa yang terperangkap di sini tidak akan pernah bebas selamanya. Tiba-tiba, sebuah suara rendah terdengar dari dalam tubuh mereka. Suara yang aneh, seperti ada sesuatu yang berbisik dari dalam hati mereka. Rina merasakan tangan Dika yang menggenggamnya semakin kaku, namun ia tak dapat menarik tangannya lagi. Sebuah energi gelap mulai merayap di dalam tubuhnya. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Suara itu semakin keras, seperti berada di dalam kepala mereka, menembus pemikiran mereka, menguasai setiap inci dari kesadaran mereka. Rina menatap Dika, mata mereka saling berpandangan. Tiba-tiba, tubuh mereka bergerak tanpa kontrol, seolah ada kekuatan lain yang menggerakkan mereka. Mereka berjalan, langkah mereka terasa ringan, seperti dikorbankan oleh dunia ini. Mereka mengikuti langkah penjaga itu yang memimpin mereka ke suatu tempat di dalam gedung, sebuah ruangan yang lebih gelap dan lebih tua dari sebelumnya. Ruangan itu penuh dengan patung-patung manusia, patung-patung yang tampak hidup, dengan ekspresi wajah yang tampak penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Dika merasa matanya tertarik pada patung-patung itu. Setiap wajah tampak mengenalinya. Mereka adalah orang-orang yang pernah datang ke gedung ini, orang-orang yang mencari jawaban, yang berusaha mengungkap misteri lantai 7. "Kalian semua sudah menjadi bagian dari kami," penjaga itu berbisik dengan suara yang penuh kehampaan. "Jiwa-jiwa yang terperangkap, yang tidak akan pernah bisa lepas. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Dika merasa seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam jiwanya, sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang berhubungan dengan waktu, dimensi yang mengikat mereka semua dalam satu takdir yang tidak bisa mereka hindari. Bayangan-bayangan itu mulai merayap dari dinding, menghimpit mereka, dan tiba-tiba Dika merasakan dirinya menarik napas panjang, sebuah sensasi yang begitu dingin, seperti dia menelan seluruh ruang gelap ini. Suasana itu berubah, waktu menjadi terbalik, seperti sebuah cermin yang memantulkan bayangannya sendiri. Mereka tidak bisa menghindari apa yang datang selanjutnya. Suara itu semakin nyata, semakin terasa. "Apakah ini akhirnya?" Rina berbisik, matanya kosong, seolah-olah ia telah mengerti bahwa
Tidak ada cara untuk keluar dari tempat ini. Mereka terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah dunia yang tak mengikuti aturan-aturan alam. Kami akan menunggu. Penjaga itu berkata dengan suara yang dalam. Sampai kalian siap untuk menerima takdir kalian. Sampai kalian siap untuk menjadi bagian dari dimensi ini selamanya. Tiba-tiba, mereka merasakan tubuh mereka terangkat, ditarik oleh kekuatan yang tidak mereka bisa lihat, tetapi bisa mereka rasakan dengan sangat jelas. Bayangan-bayangan itu mengelilingi mereka, menyelimuti tubuh mereka, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi bagian dari bayangan itu. Mata Dika terasa terpejam, dan sebelum dia sempat merasakan apa yang terjadi, wajahnya yang terdistorsi muncul di salah satu patung di ruangan itu. Wajah itu tidak lagi mengenalinya. Wajahnya tampak penuh dengan rasa ketakutan, seakan menyesali setiap langkah yang diambilnya. Lantai 7, dengan segala kegelapannya, telah mengambil jiwa mereka. Mereka menjadi bagian dari tempat itu, terperangkap dalam waktu yang tak bisa dijelaskan. Jiwa mereka mengembara, menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah berakhir. Tak ada yang bisa mendengar jeritan mereka, tak ada yang bisa melawan kegelapan yang menguasai mereka. Begitu banyak jiwa yang sudah terjebak di dalam lantai 7, dan sekarang mereka telah menjadi bagian dari lingkaran yang tak pernah berakhir. Sebuah dimensi waktu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah dunia paralel yang terus mengulang dirinya sendiri, dengan jiwa-jiwa yang terperangkap. Di luar gedung tua itu, keheningan menyelimuti kota. Orang-orang yang lewat hanya melihat sebuah bangunan tua yang tampak kosong, terbengkalai, seperti tak ada yang menghuninya. Namun, jika mereka cukup berani untuk mendekat, mereka akan merasakan suatu ketakutan yang sangat dalam. Sebuah energi yang menandakan bahwa gedung itu masih hidup, masih mengawasi, menunggu jiwa-jiwa baru yang datang untuk menjadi bagian dari lantai 7 yang terkutuk. Dan di dalam gedung itu, di lantai 7, bayangan-bayangan yang terperangkap menunggu. Mereka berkumpul, memandang ke arah dinding-dinding gelap yang tak berujung. Sosok penjaga itu berdiri di tengah mereka, tertawa, menunggu saat berikutnya. Sebuah lingkaran kegelapan yang tak akan pernah berakhir. Keheningan menyelimuti gedung tua yang terperangkap dalam waktu. Lantai 7 kini menjadi rumah bagi banyak jiwa yang telah menyerah, terperangkap dalam kekekalan dimensi yang tidak bisa dimengerti. Namun, tidak semua jiwa menerima takdir mereka begitu saja. Di antara mereka yang terperangkap, ada yang melawan, berusaha mencari jalan keluar, meski tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar selamanya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, yang masih menyimpan keinginan untuk bebas. Di dalam kegelapan, sebuah bayangan gelap mulai bergerak di antara patung-patung dan dinding-dinding yang berlumuran noda hitam. Dika, yang kini telah menjadi bagian dari tempat itu, mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sesuatu yang berusaha membangkitkannya dari perangkap waktu. Tiba-tiba, Dika membuka matanya, meskipun dia tahu bahwa matanya hanya terperangkap dalam jiwa, dalam dimensi yang terhalang dari dunia nyata. Namun dia merasa ada yang berbeda, seolah dirinya masih memiliki keinginan untuk bertahan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai bergetar. Tak hanya bayangan, tetapi juga suara-suara samar, seperti bisikan yang sangat jauh, namun sangat jelas di dalam pikirannya. Ada jalan keluar, bisik suara itu. Kalian bisa keluar, tapi ada harga yang harus dibayar. Dika memicingkan mata, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada apa-apa selain kegelapan yang tak berujung. Dia tahu bahwa suara itu bukan milik penjaga gedung, bukan juga milik bayangan yang telah terperangkap bersama dirinya. Itu adalah suara dari jiwa yang lebih tua, yang telah terjebak jauh lebih lama. Jiwa yang masih menginginkan pembebasan. Siapa yang berbicara? Tanya Dika, berbisik dalam kebingungannya. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Kalian bisa keluar,
Tapi kalian harus membawa sesuatu yang berharga sebagai gantinya, sesuatu yang lebih penting dari nyawa kalian. Dika merasa ada rasa takut yang lebih dalam, seperti ada sesuatu yang sangat gelap sedang menunggu mereka, menunggu untuk menghabiskan segala yang mereka miliki. Di sampingnya, Rina dan Tio juga mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Mereka berdiri di antara bayangan-bayangan yang bergerak, tetapi tak ada yang bisa mereka lihat dengan jelas. Rina, yang sejak pertama kali terjebak di lantai 7, merasa kehilangan harapan, kini mulai merasakan dorongan yang kuat untuk melawan. Sesuatu dalam dirinya berubah. Keinginan untuk melarikan diri muncul kembali, meskipun dia tahu konsekuensinya bisa lebih buruk daripada tinggal di sini selamanya. Dika, Rina berkata dengan suara cemas. Apa yang sedang terjadi? Apa kita masih bisa keluar? Tio, yang sudah hampir pasrah, menggelengkan kepalanya. Aku rasa kita sudah terjebak di sini selamanya, Rina, katanya pelan. Tapi, jika ada cara, kita harus mencobanya. Tidak peduli apapun yang harus kita bayar. Dika menatap kedua sahabatnya. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Dia tahu bahwa mereka harus mengambil keputusan cepat, atau mereka akan menjadi bagian dari lantai 7, menjadi patung-patung dalam gelap yang tak akan pernah terbangun. Dia merasa bahwa suara itu bukan hanya sebuah bisikan kosong, tetapi sebuah peringatan dari jiwa-jiwa yang lebih tua, jiwa yang telah melalui semua yang mereka alami dan kini menawarkan sebuah pilihan terakhir. Tiba-tiba, penjaga itu muncul lagi. Dengan senyuman yang semakin mengerikan, matanya yang kosong menatap mereka, seolah sudah tahu apa yang akan mereka pilih. Kalian ingin keluar? Tanya penjaga itu. Suaranya terdengar dalam dan mengerikan. Kalian tahu harga yang harus dibayar untuk itu. Dika merasa tubuhnya semakin terikat dengan kekuatan yang tak terlihat. Bayangan-bayangan itu kini seolah mengelilingi mereka, menarik mereka lebih dalam ke dalam ruangan yang lebih gelap. Apa harga itu? Tanya Dika dengan suara serak, berusaha menenangkan dirinya. Penjaga itu mengangkat tangannya dengan lambat, dan tiba-tiba seluruh ruangan mulai berputar, menghilang, dan yang tersisa hanya satu jalan yang sangat sempit. Sebuah lorong yang gelap dan penuh dengan bayangan bergerak. Pilih, suara penjaga itu berkata. Kalian harus memilih. Kalau tidak, kalian akan terperangkap di sini selamanya. Dika, Rina, dan Tio berdiri di hadapan lorong yang gelap itu, merasakan kehadiran bayangan-bayangan yang menunggu mereka untuk melangkah. Keputusan itu tidak bisa ditunda lagi. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memilih jalan ini, mereka akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Jiwa mereka akan hancur perlahan, menjadi bayangan yang terperangkap dalam waktu. Dika menggenggam tangan Rina dan Tio dengan erat. Kita tidak punya pilihan lain. Dia mengangkat kepala, menghadap lorong yang penuh dengan kegelapan, dengan hati yang berdegup kencang. Kita harus pergi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, sebuah suara keras terdengar dari belakang mereka. Jangan pergi, Tio berteriak. Tetapi terlambat, Dika sudah melangkah lebih dulu ke dalam lorong itu. Lorong itu mulai menyala dengan cahaya yang aneh. Cahaya yang gelap, merah, dan terbakar, seakan datang dari dunia yang tidak mereka kenali. Mereka berjalan dengan cepat, tapi di sepanjang perjalanan, mereka mendengar teriakan-teriakan yang datang dari semua sisi. Kalian akan kembali, bisik suara-suara itu dengan nada penuh kebencian. Kalian tidak bisa lari dari kami. Kami akan menuntut balas. Tidak, teriak Dika, berusaha mengabaikan suara-suara itu, berlari lebih cepat bersama Rina dan Tio. Tiba-tiba, di ujung lorong, mereka melihat sebuah pintu besar. Namun, di sekelilingnya tampak bayangan yang bergerak, menyelimuti mereka. Dika merasakan kekuatan itu semakin menguat, bayangan itu semakin mendekat. Kita harus membuka pintu ini. Mereka menghadap pintu itu dengan penuh harapan. Namun, begitu mereka menyentuhnya, pintu itu terkunci. Dika merasakan ketegangan dalam tubuhnya. Matanya memandang ke arah pintu itu,
lalu kembali ke bayangan yang semakin mendekat. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih lanjut, sesuatu yang menakutkan muncul di depan mereka. Sosok hitam lebih besar dari bayangan-bayangan sebelumnya muncul di hadapan mereka. Tubuhnya terbuat dari bayangan gelap dengan mata yang menyala merah. Kalian pikir bisa pergi? Suaranya bergetar, seakan mengguncang seluruh dunia mereka. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Kalian tidak akan bisa lepas. Di saat-saat terakhir itu, ketika mereka mencoba bertahan, ruangan itu mulai menghilang dan mereka merasakan tubuh mereka tertarik kembali ke dalam bayangan yang menelan seluruh dunia mereka. Lantai 7 telah kembali menelan mereka, seperti yang telah menelan banyak jiwa lainnya, dan keputusan terakhir mereka kini menjadi keputusan yang mematikan.